Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 20 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Ya, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini. Sama ada AUD USD, kemudian ada AUD New Zealand. Nah, di sini untuk AUD USD sendiri kita analisa intraday ya ini ya. Jadi kita trading plan-nya intraday di sini untuk AUD USD. Kemudian untuk AUD New Zealand kita ambilnya swing ya, teman-teman. Terus di sini untuk AUD USD kita analisa dari time frame H1 hingga weekly. Kita ambil posisinya buy ya, teman-teman. Karena kita sudah lihat ada dia rebound dari weekly trend line-nya ya. Dan di time frame rendah seperti H1, H2, H4 dia juga sudah ada konfirmasi berupa change karakter juga. Kemudian untuk AUD New Zealand, AUD New Zealand ini kita analisa dari time frame kecil sebenarnya, tapi untuk pokok poinnya kita dari time frame H3 hingga weekly ya. Sambil posisinya buy juga karena kita sudah lihat dia sudah breakout dari weekly trendannya. Jadi tren menunjukkan ada potensi untuk meneruskan kenaikannya. Dan di sini untuk AUD USD kita pay limit di 0.67359, lalu stop lossnya di 0.67026 ya. Lalu TP di 0.71032. Terus untuk resiko per 0,01 lotnya sekitar 3,33 dolar. Risk and reward 1/11 dan expired sampai 22 Agustus 2022. Kemudian ada AUD New Zealand. Di AUD New Zealand ini kita pay limit di 1.08681, terus stop lossnya di 1.08138, terus TP di 1.17122. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,49 dolar. Risk and reward 1/15 dan expired sampai 30 Agustus 2022. Oke, jadi range waktunya sampai 1 bulan ke depan ya, masih panjang teman-teman. Karena ini bersifatnya di intraday dan swing ya, dan intradaynya pun lebih condong ke swing ya, teman. Nah, terus di sini teman-teman bisa gunakan resiko ya. Selalu saya ingatkan selalu, resiko trading adalah 1% ya maksimal ya. 1% dari equity atau total modal teman-teman ya, teman. Jadi jangan gunakan resiko trading lebih dari 1% dari modal ya. Nah, di sini untuk AUD USD sendiri kan ini resikonya 3,33 dolar. Jadi teman-teman yang punya saldo misalkan 600 atau 700 dolar, teman-teman bisa gunakan lot 0,02 lot. Karena dengan resiko 1% dari 700 dolar kan berarti sekitar 7 dolar ya. Dengan 7 dolar itu berarti teman-teman bisa gunakan resiko 2 kali lipatnya dari ini ya, yang mana artinya ada di 0,02 lot ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari resiko manajemennya ya. Terus di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking. Nah, jadi partial profit taking itu ketika teman-teman sudah running profit nih, running profit dan jalan profitnya risk and reward 1/2. Risk and reward 1/2 itu artinya kita sudah running profit 2 kali lipat daripada jarak stop lossnya ya. Jadi dengan running profit 2 kali lipat dari jarak stop lossnya, kita sudah bisa untuk TP parsial ya. TP parsial itu maksudnya kalau teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot ya. Jadi teman-teman bisa TP sebagian lot kita gitu. Tapi kalau teman-teman yang modalnya atau saldonya di bawah
500 atau ngepres banget nih sekitar cuman 300 atau 250, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa pindahin dulu di akun Send ya. Jadi dengan akun Send itu kan teman-teman bisa, sesuaikan dengan modalnya gitu, dan lotnya pun bisa kita sesuaikan gitu, dan kita bisa TP parsial juga. Karena kalau misalkan di sini kan resiko 3,33 dolar ya, berarti kalau modalnya cuman 250 ya kita nggak bisa ikut trading gitu. Satu-satunya jalannya kita pakai akun Send gitu, akun Send atau akun Mikro. Itu di akun Send di Exness ada, di Mikro, di XM ada. Terus itu salah satu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Jadi yang udah profit kita amankan dulu gitu. Bukan kita TP semua gitu, tapi kita amankan sebagian keuntungan. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry ya. Jadi stop lossnya ini kita adjust, kita edit, kita jadiin di entry atau kita samain gitu. Atau kita lebihin dikit juga nggak apa-apa. Yang mana artinya kalau harga yang sudah profit, sudah running profit itu terus berbalik arah ya, berbalik arah itu tidak sesuai dengan analisa awal, terus menyentuh stop loss ya kita nggak rugi apapun gitu. Malahan kita sudah sempat mengamankan sebagian keuntungan tadi. Dengan begitu kita nggak rugi apapun ketika stop loss itu tersentuh. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya seputar money management atau risk management ya. Oke, kemudian untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Ini ada auto USD di time frame H4. Kemudian ada auto New Zealand di time frame daily. Oke, jangan lupa like dulu, terus kita bahas terlebih dahulu dari auto USD. Oke, di auto USD ini kalau teman-teman perhatikan dia sekarang saat ini berada di area support trendline weekly ya. Ini di time frame weekly teman-teman. Jadi harga reject ya di sini ya. Kelihatan di sini dari candle weekly sebelumnya juga berhasil reject dari area support trendline-nya ini ya. Reject di sini menandakan terus sekarang dibalas dengan candle bullish ya. Berarti menandakan dia akan rebound gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita lihat jadi di sini dia sempat nembus sedikit ya, tapi tidak ada candle close di bawah support trendline itu ya. Berarti ini masih bisa valid kita jadikan support trendline tersebut. Terus kalau kita pindah ke daily, tadi kan analisa dari time frame weekly dulu ya. Di daily sendiri market structure-nya masih bearish ya teman-teman ya. Sini ada breakout structure. Oke. Masih ada breakout structure. Jadi kalau mau rebound dia harus naik dulu sampai ini tertembus. Buat change karakter, koreksi dan naik lagi. Itu kalau di time frame daily-nya ya. Terus kalau di time frame H4, kita langsung ke H4 aja. Di H4 sendiri kalau kita perhatikan harga sudah membentuk change karakter ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini ada breakout structure ya teman-teman ya. Breakout structure-nya 4 atau 1. Di sini ada breakout structure juga, di sini ada breakout structure juga. Breakout structure itu dia break dari lower low ya. Jadi dia membuat lower low baru. Ini adalah lower low, di sini membuat lower low, di sini membuat lower low, dan di sini lower low terakhir ya. Dan change of karakter itu dia break dari lower high ya. Mana kita lihat di sini ini lower high ya, lower high, lower high, lower high, lower high,
dan lower high, kemudian harga break dari lower high ini ya, dan membuat higher high ya sekarang ya. Jadi yang kita perlukan saat ini adalah kita ambil posisi buy di area higher low. Karena di sini dia sudah ada higher high, kita tunggu dia di higher low. Dia tunggu turun dulu ke area demand, terus lihat di sini kita jadi NPOE atau order block, dan kita bisa tunggu dia kembali melanjutkan kenaikannya. Terus kenapa kita bisa entry di sana? Pertama kita coba lihat pakai Fibo ya teman-teman ya. Kita tarik Fibo, di sini juga masih di sini dia masuk di area OTE teman-teman. Area OTE itu sebenarnya meliputi dari Fibo 70 ini. Dari Fibo 70 ini sampai ke Fibo 88 ya. Fibo 88 sampai area 70 ini adalah area OTE dari Fibonacci yang dari Smart Money Concept ya. Di sini ada premium price, discount price, dan di sini Fibo 50 itu equilibrium ya. Lebih seperti itu. Jadi kita cari tentukan order block di antara area ini ya. Oke, dari area itu kita bisa simpulkan kalau di area ini ada order block yang bisa kita gunakan untuk entry buy gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan di time frame H4 sendiri, di sini ada candle bearish ya, candle bearish terakhir sebelum dia break out structure. Jadi kita bisa gunakan candle bearish ini untuk area order block kita atau area entry kita yang kita gunakan untuk entry buy. Terus di time frame H1, nah di time frame H1 ini yang kita gunakan untuk entry buy ya teman-teman. Kan tadi kalau di time frame H4 dia masih lebih dikit ya, di bawah candle ya, atau di candle close di sini. Tapi kalau di candle H1 dia full body teman-teman. Full body dari ekor atas hingga ekor bawah. Jadi ini yang kita gunakan untuk entry buy teman-teman. Jadi untuk entry buy itu dua kali ukuran candle ini, dua kali ukuran candle bearish ini untuk range antara buy dan stop loss. Jadi ukurannya itu dua kali lipatnya candle ini. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk AUD USD. Terus untuk TP-nya, kita bisa pakai di higher high terakhir, atau di sini kita bisa lihat ada area FVG. Di sini adalah swing high ya, atau area supply. Kemudian di sini juga ada area supply juga. Tapi kita pakai yang di sini adalah swing high yang di daily ya. Kemudian di daily ini kalau kita perhatikan di H1 atau H2 ya, di H2 ini kalau kita perhatikan ada area FVG teman-teman, seperti di sini. Di sini juga area FVG, di sini area FVG, atau lebih tepatnya disebut fair value ya, karena meliputi dua candle sekaligus atau void gitu. Jadi itu yang bisa kita gunakan untuk area TP-nya. Untuk area TP kita tidak di area FVG tapi di area order block ini. Ini juga ada area FVG teman-teman, kalau mau perhatikan teliti. Nah, di sini kan ada area FVG juga. Area FVG itu jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Sini kan ada jarak ya teman-teman ya. Oke, ada jarak ekor sebelum dan ekor sesudah. Di sini ekor sebelum, di sini ekor sesudah. Nah, di sini yang di dalam di tengah-tengah ini yang bisa disebut area FVG gitu, atau fair value gap.
atau biasa disebut imbalance area gitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk target kenaikan atau target penurunan, itu bisa kita gunakan untuk jadi TP gitu atau POI. Tapi jangan gunakan untuk order block atau langsung entry buy limit atau sell limit gitu. Kita cukup pantau saja gitu atau kita tandai aja gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk AUD USD. Terus sekarang ada AUD New Zealand. Ini kita pindah ke weekly dulu. Oke, di weekly ini kalau kita perhatikan dia sudah break ya dari trendline ini, resist trendline. Sini adalah resist trendline yang terbentuk dari tahun 2015 September, Juli, ya Juli 2015, Juli hingga Agustus ya, ini Juli hingga Agustus 2015. Kemudian di sini setiap kali harga menyentuh area trendline ini dia selalu pullback ya. Dia pullback lagi, belum nyampe tapi pullback, dan sekarang harga berhasil break ya. Dan breaknya ini dia bukan sekedar wick atau ekor aja ya teman-teman ya, tapi ini udah full body penuh dan ada beberapa body juga, beberapa ada body candle, dan ini bukan candle H1 atau daily, atau ini lebih ke candle weekly ya teman-teman. Jadi udah valid kalau ini udah breakout. Terus untuk target kenaikan bisa sampai ke area ini. Sini adalah target weekly-nya. Kita perhatikan di sini, ini juga breakout structure ya teman-teman ya. Nah, di sini ada breakout structure-nya di weekly structure-nya ya. Dan di sini adalah candle bullish-nya ya, yang kita bisa pakai untuk area TP. Terus kita pindah ke daily dulu. Nah, di daily ini kita lihat ada liquidity area ya teman-teman. Liquidity area yang terbentuk di sini cukup lama dari 23 Mei. Ini cukup valid ya area liquidity-nya. Kalau orang menyebutnya support trendline, tapi di sini support trendline di sini ya kurang kuat untuk bisa disebut support trendline karena terlalu pendek. Nah, jadi ini adalah area liquidity. Area liquidity itu bisa jadi seperti yang di atas ini juga area liquidity. Jadi area liquidity itu harga kecenderungan market itu lebih ke buy di sini dan sell di sini. Jadi di sini pasti akan banyak sekali trader yang pasang open posisi buy di sini dan open posisi sell di sini. Stop loss-nya di sini, stop loss-nya di sini. Orang pasti melihat seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan area cari duit mereka gitu. Bisa saja harga masuk sini, masuk stop loss dulu, terus lanjut turun, ambil stop loss di sini, terus lanjut naik. Jadi itu yang perlu kita waspadai dari area liquidity teman-teman. Terus di sini kita coba ambil posisi buy. Di sini ada dua opsi. Apabila opsi pertama tersentuh stop loss, ya. Di sini ada opsi pertama, di sini ada opsi kedua. Tapi untuk opsi kedua kita pasangnya besok ya, kalau yang opsi pertama udah kesentuh stop lossnya. Oke, jadi di sini ada area order block ya yang bisa kita pakai di sini dan di sini. Terus kalau kita lihat di time frame ini daily ya, time frame 12 jam atau setengah hari. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini adalah candle bearish terakhir ya, belum dia push ke atas. Ya, ini adalah candle bearish terakhir. Disinilah, nah di sini juga ada
market structure-nya di sini. Area liquidity juga. Jadi ini jangan kita pakai, kita pakainya yang di sini. Sini yang candle bearish terakhir yang bisa kita pakai sebelum dia breakout structure. Oke, dari situ kita coba turun lagi ke time frame lebih rendah seperti 8. Di 8 ini juga bisa kita pakai di sini. Yang ini candle ini kita turun lagi sampai ke H3. Kita pakai entry-nya di H3 ya teman-teman ya. Nah, di sini yang kita gunakan untuk entry buy teman-teman. Jadi kita ambil posisi buy limitnya di sini di candle bearish ini ya teman-teman ya. Yang kita gunakan untuk entry buy. Jadi di sini ukurannya sama seperti tadi, 2 kali ukuran candle itu. Di sini untuk buy, di sini untuk stop loss. Oke, kita coba ke 4 dulu. Ya, masih sama. Oke, jadi untuk itu kita tunggu dulu. Ini kan karena spring ya dia. Paitnya lama sampai 30 Agustus. And reward juga panjang. Ini cukup panjang ya untuk target TP-nya. Ini lebih ke swing. Oke, jadi kalau itu targetnya seperti yang tadi saya sebutkan ya di time frame daily ya. Ini yang di weekly supply-nya. Itu yang bisa kita gunakan untuk target kenaikan dari momentum breakout-nya ini gitu. Karena breakout-nya breakout daily gitu. Breakout weekly maksud saya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk kedua analisa dari AUD New Zealand dan AUD USD. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa risk management kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Terutama di market seperti ini. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.